Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikti Ekiza, NIM 2030119018 dari kelas MPIA, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang belajar memahami ilmu tajwid. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah, media, dan sumber belajar. Baik, yang pertama, latar belakang. Adapun latar belakang dari belajar memahami ilmu tajwid, jadi materi ilmu tajwid ini penting diberikan kepada semua pelajar atau semua tingkat pelajar, baik itu mahasiswa dan siswa-siswi di sekolah. Yang pada intinya bertujuan agar pengajar dapat mengajarkan baca Al-Quran beserta tajwidnya, sehingga pelajar tahu bahwa membaca Al-Quran mempunyai aturan dalam membacanya. Terus yang kedua, tujuan. Jadi tujuan saya dalam membuat video ini juga untuk menambah wawasan para penonton yang menontonnya dan menjelaskan pula betapa pentingnya belajar Al-Quran dengan memperhatikan tajwidnya. Selanjutnya, yang ketiga, pembahasan. Adapun yang pertama, pengertian ilmu tajwid. Lafaz tajwid menurut bahasa artinya membaguskan, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut. Sedangkan mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu seperti tafkhim, tarkik, ikhfa, dan lain-lain. Yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, seseorang dikatakan benar dalam membaca Al-Quran adalah ketika dia membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Karena Allah berfirman yang bunyinya warattilil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Surah Al-Muzammil ayat 4. Selanjutnya yang ketiga, fadilah atau keutamaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat mulia karena kaitannya secara langsung dengan Al-Quran. Terus yang keempat, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jali atau besar, adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran, baik yang dapat berubah arti maupun tidak, sehingga menyalahi seperti ain dibaca hamzah atau merubah harokat. Terus yang kedua, khafi atau kecil, adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang menyalahi namun tidak merubah arti, seperti tidak membaca gunnah, kurang panjang dalam membaca mad wajib, mutasil, dan lain-lain. Terus selanjutnya yang kelima, tingkat membaca Al-Quran. Adapun tingkat pembacaan yang diakui oleh ulama qiraat yaitu bacaan dari segi cepat atau lambatnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama at-tahqiq, yaitu bacaannya seperti tartil, cuma lebih lambat dan perlahan, seperti membetulkan bacaan huruf dari makhrajnya, menempatkan kadar bacaan mad dan dengung. Terus yang kedua at-tartil, bacanya perlahan-lahan, tenang, dan melafazkan setiap huruf dari makhrajnya secara tepat serta menurut hukum-hukum bacaan tajwid dengan sempurna. Merenungkan maknanya, hukum dan pengajaran dari ayat. Terus yang ketiga, at-tadwir, yaitu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yakni pertengahan antara tingkatan bacaan tartil dan hadar serta memelihara hukum-hukum tajwid. Yang keempat, yaitu al-hadar, bacaan yang dilakukan dengan tingkat paling cepat serta memelihara hukum-hukum bacaan tajwid. Tingkatan bacaan hadar ini biasanya bagi mereka yang telah menghafalkan Al-Quran, supaya mereka dapat mengulang bacaannya dalam waktu yang singkat. Baik, terakhir, penutup. Adapun kesimpulan, yang pertama,
Tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Terus yang kedua, adapun tingkatan membaca Al-Quran, at-tahqiq, at-tartil, at-tadwir, dan al-hadar. Yang ketiga, hukum mempelajarinya fardu kifayah dan menerapkannya fardu ain. Baik, alhamdulillah materi yang saya bawakan tentang ilmu tajwid telah saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.